Jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengucapkan salam untuk kita semua. Ya, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Marilah kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk memegang tangan kita, sebab kita tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Tuhan. Biarlah Tuhan membawa kita kepada segala kebenaran, agar kita tidak tersesat mengikuti jalan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saudara kita semua berdiri. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bersama-sama datang di hadirat-Nya. Di dalam hati kita katakan bahwa pertolongan kita adalah hanya di dalam nama Allah Bapa yang di surga, Allah Putra di dalam Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal hadir di dalam ibadah kita, memberi kekuatan dan penghiburan mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Saya mengajak kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita bersama pujikan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah
sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Kita tinggikan Dia, kita puji Dia. Ditinggikan dan dipuji, Sembah dan puji penuhi tahta. sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Yesus Tuhan adalah Raja. adalah Sekali lagi kita katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Firman Tuhan pada pagi ini sebagai dasar ibadah kita, Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 5, demikian firman-Nya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Demikian firman Tuhan yang mendasari akan ibadah kita pada pagi ini. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama, sebelum kita lebih jauh beribadah, kita mohon pengampunannya, agar kita layak di hadapan Tuhan. Karena saya yakin ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan pada pagi ini, kita membawa beban. Mungkin banyak masalah dalam hidup kita. Mari, saya mengajak kita bersama merendahkan diri, merendahkan hati di hadapannya. I surrender all. Silakan singer menyanyikan terlebih dahulu. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees, needing your presence. I give my life
burdens and my fears. I let it go. I let it go. Sama-sama, I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you. my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Your big Your place, got my heart replaced in your hand. I surrender all. Sekali lagi kita pujikan. Saya mengundang kita semua berdiri. Lord, I call you. Lord, I call your name. Tuhan, aku memanggil I nama. hear your voice. Aku mendengar suara Tuhan. Searching for me. Aku mencari Engkau. Lord, I humble myself. Terima kasih Tuhan. I'm on my knees, here in your presence. I give my love to you. All my burdens and my fears, I let it go. I let it go. I surrender Kami bersama merendahkan diri di all. hadapan. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Got my heart replaced in your hand. I surrender all. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Melalui pujian ini, saya mengajak kita bersama merendahkan diri, merendahkan hati di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga. Pagi ini Tuhan, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami memanggil nama-Mu. Kami mendengar suara-Mu. Kami senantiasa mencari Engkau. Tuhan, pagi ini kami bersama-sama merendahkan diri, merendahkan hati, bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan segala beban yang ada dalam hidup kami. Kami menyerahkan kekuatan kami. Dan kami menyerahkan segala kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni akan segala dosa dan salah yang sudah kami lakukan, kami ucapkan. Kami yakin di dalam Yesus ada pengampunan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Berita anugerah bagi kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama dengarkan. Kepada keluarga Bapak Agus yang akan membacakan berita anugerah, dipersilahkan. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk keluarga Bapak Agus Sulianto yang sudah membacakan firman Tuhan sebagai anugerah, berita anugerah untuk kita bersama-sama. Pagi ini kita memang berbeda, ibadah kita hanya sekali, kemudian digabung dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi kita tetap menjaga kehikmatan kita dalam beribadah. Anak-anak akan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak ada dipisah nanti. Jadi kita mengikutinya sampai terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita menunggu persiapan dari band junior yang akan tampil pada pagi ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk saling berjabatan tangan dengan satu dengan yang lain, sana kanan kiri, depan belakang. Kami persilakan band junior untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ibu yang sudah bersalaman bisa kembali lagi ke tempat semula. Silakan band junior.
Terima kasih untuk tim band junior. Tetap semangat, terus maju, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman kita, saya mengajak kita bersama menaikkan satu pujian, satukanlah hati kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Saya undang kita semua berdiri. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan yang dikasihi mengikrarkan akan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kepada anak-anakku dari anak-anak sekolah minggu, kami persilakan untuk mempersembahkan pujiannya.
terima kasih kepada anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Satu pujian yang luar biasa, versi anak-anak. Tetapi kekuatan Tuhan tidak mengalahkan segala-galanya. Tetap Tuhan kita di dalam Yesus Kristus nomor 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita naikkan syafaat kita, mari kita bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang akan dibacakan oleh keluarga dari Bapak Edi Sunarko. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, putra-putri Allah di dalam Kristus Tuhan, terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. 1, 2, 3. Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Edi Sunarko yang sudah membacakan petunjuk hidup baru untuk kita semua, mengingatkan dan mengajak kepada kita bersama. Mungkin dengan mulut kita bisa katakan, saya mengasihi kamu. Tapi bagaimana dengan perbuatan kita? Saya mengajak kita bersama untuk menghafalkan ayat emas kita. Di dalam Matius 18 ayat 20. Kita baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Matius, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kepada hambanya Losahana untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam keluarga kami. Kami boleh ada, kami boleh kuat dan sehat sampai hari ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami memohon kiranya Tuhan terus menolong keluarga kami. Kiranya berbagai pergumulan, berbagai masalah yang kami temui di dalam keluarga, baik itu antar orang tua anak, antar suami istri, kiranya Tuhan berikan kami iman, Tuhan berikan kepada kami kedewasaan, supaya kami boleh menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga kami dengan hati yang penuh dengan kasih. Dan kami rindu ya Bapa, bersama dengan keluarga kami boleh terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga menyerahkan bersama-sama untuk anak-anak kami yang saat ini dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, kiranya mereka boleh menjalani studi mereka dengan baik. Berbagai tanggung jawab yang ada yang harus mereka laksanakan setiap hari, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, supaya mereka juga boleh menyelesaikan dengan baik. Kami percaya ya Tuhan bahwa mereka memiliki masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Kami menyerahkan secara khusus ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini tengah melakukan studi di luar kota yang jauh dari kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Kiranya mereka pun terus bertumbuh di dalam iman dan tidak terpengaruh dengan berbagai perkembangan dunia yang semakin jahat. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan
untuk anggota keluarga kami yang mungkin sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, mereka pun boleh mendapatkan anugerah, mereka pun boleh merasakan sukacita seperti yang kami rasakan saat ini. Kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai saluran berkat yang bisa memberitakan Injil kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi ekonomi bangsa kami. Kami berdoa kiranya ekonomi di bangsa kami boleh semakin membaik hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Rose Hana sudah membawa kita dalam syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ibadah nuansa keluarga. Kita bisa membawa anak cucu kita untuk bersama-sama beribadah. Dan pagi ini juga beberapa pasangan suami istri, karena ini ibadah keluarga, ada persembahan pujian. Harapan kami untuk minggu-minggu berikutnya jika ada persekutuan atau ibadah keluarga bergantian keluarga-keluarga yang lain sebagai pengisi acara. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mempersembahkan pujiannya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita menunggu persiapannya, banyak orang mencari bahagia tetapi tidak mendapatkan. Banyak orang yang bilang asal banyak uang pasti akan bahagia. Ingat, bahagia tidak dapat dibeli dengan uang. Bahagia hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang mencari bahagia, naik
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan bersama-sama kita akan pujikan Besar Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. besar Allah. Besar Mari kita nyanyikan, Allahku, besar Allahku. namanya besar Allahku, namanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan
Mari bersama-sama kita berdoa. Benar ya Bapa di surga, Engkau luar biasa dan Engkau besar. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami terus memberitakan kebesaran Tuhan. Dan itu dimulai dari keluarga kami. Keluarga yang memberkati, keluarga yang harmonis, menjadi berkat, menjadi teladan buat keluarga yang lain. Kami berseru, berdoa, memohon dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Harmoni di dalam keluarga Kristen adalah kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya sebagai keluarga Tuhan. Harmoni itu artinya adalah memiliki keseimbangan. Harmoni itu boleh dikatakan memiliki keselarasan. Harmoni itu berarti tercipta kerukunan, ketentraman. Harmoni ini adalah gambaran kehidupan keluarga yang tentu kita harapkan dari mula-mula. Kalau kita membaca sejarah di dalam firman Tuhan, kondisi hidup manusia dengan Allah, manusia dengan manusia pada awalnya harmoni atau harmoni sekali ketika mereka berada di Taman Eden. Namun pada saat manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka keharmonian itu sudah tidak ada. Di sana suami istri saling menyalahkan. Di sana suami istri saling mencari kambing hitam. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Adam berkata bahwa aku berdosa karena diberi buah ini oleh istriku. Dan istrinya juga tidak mau kalah si ular yang membujuk aku. Keharmonisan itu sudah tidak ada. Dan itu terus terjadi sampai hari ini kalau kita perhatikan. Keegoisan, ketidakpedulian, kita alami. Bahkan dikatakan di dalam zaman yang serba canggih dan digital ini ternyata tidak menjamin keharmonisan keluarga Kristen. Perceraian, pisah ranjang, broken home, pergaulan bebas, KDRT, kenakalan anak-anak remaja, itu banyak kita lihat dan kita perhatikan terjadi hampir setiap hari. Selalu ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan rumah tangga. Harmoni di dalam keluarga Kristen itu bukan sesuatu yang instan, tetapi itu adalah sebuah proses. Harmoni itu adalah bagian kita sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk terus berusaha menciptakannya. Tidak ada hari ini yang ada duduk di tempat ini saya yakin keluarganya itu sudah sempurna, tidak ada. Termasuk hamba Tuhan pun tidak ada. Kita terus berusaha menciptakan keharmonian di dalam keluarga itu. Maka dalam kesempatan ibadah keluarga bulan ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari keluarga Musa. Walaupun ada kelemahan, tetapi kita bisa lihat dari tokoh Musa ini. Yang pertama, Musa adalah seorang pria yang terus berusaha memiliki keharmonisan rumah tangga. Kita buka firman Tuhan di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Karena ini ibadah keluarga, saya sedikit nuansanya agak berbeda. Setiap keluarga atau siapa yang dapat berkat saya tunjuk untuk membaca firman Tuhan. Bilangan 12 ayat yang ketiga, mohon dengan kasih Bapak Pramono untuk membacanya. Ya, supaya kita kenal yang mana sih Pak Pramono itu. Bilangan 12 ayat 3, monggo Pak dengan sikap berdiri dengan suara yang terbaik, suara yang keras. Perhatikan di sini.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya dibandingkan dengan semua manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu. Kalau kita perhatikan, Musa memiliki kepribadian seorang yang lembut hatinya. Ini bukan dikatakan oleh Musa sendiri, tetapi ini dikatakan oleh firman Tuhan. Lembut hatinya. Yang dimaksud dengan lembut hati itu adalah Musa itu tidak cepat marah. Musa itu tidak cepat emosi. Musa itu mau mengampuni. Musa itu tidak menyimpan dendam. Ini adalah kepribadian Musa sebagai seorang suami. Seorang suami yang lembut hatinya. Seorang suami yang penyabar. Seorang suami yang dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik di tengah-tengah kekerasan hati. Baik itu keluarganya maupun mungkin. Dan jelas kalau kita lihat bangsa Israel. Bapak Ibu pernah melihat satu peristiwa bagaimana saudara-saudara Musa yang bernama Miriam dan Harun itu mengkhianati Musa sendiri, ya kan? Si Harun ini membiarkan bangsa Israel itu menyembah berhala. Si Miriam ini mengutuki atau mengatai Musa, memfitnah Musa. Lalu Tuhan marah. Tuhan memberikan sakit kusta kepada Miriam ini. Tetapi Musa pun tetap berdoa, tolong sembuhkan ya Allah. Ya kan? Ini adalah contoh suami yang boleh dikatakan lembut hatinya. Inilah kepribadian Musa. Coba diklikkan, slide-nya tolong diikuti ya. Musa ini adalah seorang yang lembut hatinya. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan catatan Mazmur 90, doa Musa ini diambil, dikumpulkan menjadi golongan di dalam kitab Mazmur. Dari sekian nabi-nabi itu ya, di dalam perjanjian lama. Ternyata ada cuplikan doa seorang nabi yang diambil lalu dimasukkan ke dalam Mazmur. Namanya Mazmur 90. Saya yakin kalau kita mendengar Mazmur 90 ini, wah senang sekali khotbah Mazmur 90 ini ya. Tidak pernah kita bosan. Mazmur 90 ini adalah ditulis sebuah doa oleh Musa. Dari pengalaman hidup bagaimana dia menyadari kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah Musa itu adalah suka bernyanyi. Atau setia bernyanyi. Kalau kita bisa perhatikan dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 19, di sana juga ditulis nyanyian Musa. Jadi ada doa Musa, ada nyanyian Musa, ada Musa yang lemah lembut. Ini adalah gambaran seorang pria yang bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Adalah mereka yang lemah lembut, tidak gampang marah. Dengar dulu, sana sini, dipikir. Seorang yang mengajak keluarganya untuk berdoa. Seorang yang mengajak keluarganya untuk bernyanyi. Walaupun mungkin nyanyinya fales-fales ya. Walaupun mungkin anaknya itu pandai menyanyi. Tetapi seorang suami yang rindu keluarganya harmoni harus mengajak keluarganya, ayo kita nyanyi. Ya, yang di dalam mesbah keluarga. Ini adalah gambaran yang harus kita miliki, hai para suami-suami, hai para pria-pria. Izinkan saya bertanya pagi hari ini, kapan terakhir kita mengajak keluarga kita berdoa? Kapan kita mengajak keluarga kita terakhir bernyanyi? Kapan? Jawab dalam hati. Mungkin kemarin Pak Pendeta. Bagus. Mungkin tadi malam sangat bagus. Sudah bertahun-tahun kita tidak pernah nyanyi Pak Pendeta. Waktu pandemi saja kita nyanyi. Karena kita tidak bisa ke gereja. Waktu pandemi saja kita merasa hidup ini terancam. Kena COVID itu ya. COVID itu mengancam kami terus bernyanyi. Atau waktu gempa itu kami penyanyi terus. Apakah menunggu COVID, menunggu gempa, lalu kita satu keluarga bisa bergandengan tangan, kita berdoa bersama, lalu kita menyanyi?
Kita ini sedang menunggu apa? Gempa besar ini apa rencananya? Megatrans. Megatrans, tidak tahu kapan, tetapi diperkirakan akan terjadi. Kita tidak tahu. Kalau tidak terjadi ya wis tidak masalah. Kalau terjadi ya wis kita hadapi. Tetapi yang diharapkan adalah seorang suami yang mempunyai kepribadian. Dia harus lemah lembut, suka berdoa, dan suka atau setia bernyanyi. Saya mengajak pria-pria untuk mengambil satu komitmen ini. Coba diklikkan komitmen ini. Halo, klik, slide. Mari pria-pria baca ini, khususnya suami-suami. 1, 2, 3. Saya siap menjadi suami yang lemah lembut, setia berdoa, dan setia memuji Tuhan. Kok sepertinya saya yang paling banter ini, atau karena pakai mic ini. Kita ulangi lagi pria-pria, istri-istri dengarkan ya, di sampingmu, mumpung ini kamu istri ada di samping, dengarkan. Nanti kalau Pak Pendeta tadi suamiku enggak ngomong Pak Pendeta, omongi saya, nanti tak panggil. Ya, kan boleh ya, atau menggembalakan kan seperti itu. Ya, jangan nunggu ada kasus baru dipanggil pendetanya. Sekarang ini dia enggak ngomong seperti itu Pak Pendeta. Guyonan ya. 1, 2, 3. Saya siap menjadi suami yang lemah lembut, setia berdoa, dan setia memuji Tuhan. Amin. Kelihatannya suami-suami bergetar ini. Ingat, saya khotbah keluarga di sini. Ada suami, ada istri. Yang kedua, teladan dari istri Musa, Zipora. Coba klikkan ini, ayat ini. Kita tidak banyak buka ayat ya. Mohon bantu baca Pak Christian ini, ayat Keluaran 4 ayat 20. Nah, dibaca Pak, ini Pak. Ya berdiri, ya. Keluaran 4 ayat 20. Saat Musa pergi ke Mesir menghadap Firaun, Musa membawa istri beserta dengan anaknya. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan dia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Cukup, silakan duduk Pak. Terima kasih Bapak. Awalnya kita ingat ya, Musa disuruh ke Mesir. Kembali ke Mesir itu karena dia kan melarikan diri, lalu dia disuruh kembali ke Mesir untuk menghadap Firaun, izin supaya Israel dibebaskan. Ketika Musa ke Mesir ini, dia mengajak istri dan anak-anaknya. Anaknya ada 2 ya, toh dibawa. Lalu kita perhatikan Keluaran 18 ayat 2. Pak Fran, monggo Pak Fran. Keluaran 18 ayat 2. Namun kemudian Musa menyuruh Zipora dan anaknya kembali ke Midian, tinggal bersama mertuanya. Lalu Jitro mertua Musa membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu, disuruh Musa pulang. Perhatikan di sini. Ada kata yang dahulu disuruh Musa pulang. Jadi ceritanya begini, waktu berangkat ke Mesir, dibawa anak istrinya ini. Tetapi tidak diceritakan bagaimana alasannya. Yang jelas Zipora ini dikembalikan, disuruh pulang ke papanya, Jitro, ya kan? Imam di Midian itu. Ayat 18, pasal 18 ini. Jadi setelah dibawa, tidak tahu berapa lama, memang tidak ada catatan Alkitab. Zipora ini dipulangkan, disuruh Musa pulang. Perhatikan di sini. Tidak ada perdebatan di Zipora sendiri, tidak ada argumentasi. Yang jelas Zipora mau pulang. Lalu di dalam kunjungan Jitro ke Musa, dibawalah Zipora ini bertemu dengan Musa kembali. Ceritanya seperti itu. Kita lihat di sini, ternyata kita bisa belajar dari seorang istri yang namanya Zipora ini. Yaitu Zipora ini boleh dikatakan seorang istri yang mendukung karier suaminya. Ketika disuruh pulang, Zipora tidak ngomong begini, kenapa aku disuruh pulang? Kemungkinan
Musa ngomong begini, kalau ada kamu mungkin kerjaku ini berat ini ya, karena harus melawan Firaun. Kamu pulang aja supaya aman. Sipora tidak melawan di sana. Sipora tahu istrinya punya karier untuk melayani, istrinya punya karier untuk bekerja. Maka Sipora pun nurut taat mendukung karier suaminya. Pulang kembali ke tempat asalnya. Kadang-kadang di dalam pernikahan, pasangan yang akan menikah itu punya cita-cita, punya karier bersama-sama. Kadang-kadang bingung, mau jalan ini atau jalan ini? Kamu maju, aku maju, bagaimana dengan anak-anakku? Saya mengingatkan, seorang istri fokusnya harus belajar mendukung karier suaminya. Itu utama. Tetapi dalam cerita-cerita keluarga hari ini kan banyak kasus-kasus, ya toh, itu bisa diselesaikan. Tetapi bagian dari seorang istri adalah mendukung karier suaminya. Yang kedua, Sipora ini adalah seorang istri yang percaya penuh pada kesetiaan suaminya. Sipora ini tidak punya pikiran begini. Jangan-jangan kalau Musa saya tinggal sendirian di Mesir, dia akan tertarik dengan wanita lain. Waduh, ditinggal sendirian, Rek. Nanti bisa-bisa dia selingkuh. Nanti bisa-bisa dia main sama wanita lain. Ibu-ibu ada pikiran seperti itu apa enggak? Kalau suami tugas luar kota, ada apa enggak? Jangan Pak, di Lombok aja Pak, jangan jauh-jauh Pak, nanti kita bisa Pak. Atau aku mau pergi sama temanku, aduh kita nggak bisa tidur, cewek, istri-istri. Cemburunya itu kebangetan. Cemburunya itu terlalu banget, sehingga suaminya itu seperti digandoli begini loh, nggak bisa punya teman, nggak bisa bebas. Memang dalam kenyataannya, tidak ada di sini. Memang ada laki-laki yang memang menggunakan kesempatan. Betul ya Mbak Dida ya? Betul apa betul? Ada seperti itu. Ketika tidak ada istri, jauh dari istri, dia bisa terbuka dengan yang ada seperti itu. Tetapi saya harus katakan di sini, kita belajar seperti Sipora di sini. Yang percaya penuh, percaya total kepada Musa sebagai seorang suami. Dia pergi meninggalkan Mesir, dia pulang ke Midian, ke rumahnya ayahnya yang namanya Jitro di situ. Bagaimana para istri? Apakah engkau sudah percaya penuh kepada istrimu, kepada suamimu? Saya ajak para wanita juga membuat komitmen, para ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak sekarang yang dengar. Ngomongnya yang keras, minimal suamimu dengar. Kita baca bersama-sama, ibu-ibu. 1, 2, 3. Saya mau mendukung karier dan percaya penuh pada suamiku. Kalau sudah ada curiga-curiga, ada gosip-gosip, kata-kata teman, jangan gampang percaya ibu-ibu. Cek and recheck. Supaya apa? Supaya keluarga kita harmonis. Kadang-kadang ibu-ibu itu nyimpen. Nanti kalau meledak langsung ngomong, pulangkan aku ke Senteluk. Pulangkan aku kemana? Enggak. Jangan. Tidak seperti itu. Mulai percaya penuh, suaminya kemana, percaya penuh, berdoa. Kan sekarang bisa teknologi canggih, bisa komunikasi video call dan sebagainya. Tetapi jangan terus-terus di video call. Papa di mana? 1 jam lagi, Papa di mana? Sama siapa? Makan apa? Kok lama di gereja? Ngapain aja? Pulang dari gereja, tadi saya tanya Musa, jam 7 selesai. Papa kok sampai sini jam 10 malam? Waduh. Ya, jangan. Kalau terus-terusan ya perlu dicek memang. Ya toh? Tapi kalau 1 kali 2 kali ya mungkin bannya gembos motornya atau apa kan bisa saja. Hei istri-istri, jangan cemburu, buta. Ya, makin tua itu biasanya makin cemburu loh, makin tua itu ya. Makin tua itu makin sayang, seolah-olah begini. Ibu-ibu itu kalau sudah makin tua ini, begini,
dia tidak ada percaya diri pada dirinya, maka dia ada ketakutan kalau suaminya itu begini-begini. Karena di dalam dirinya ada krisis. Rambutnya sudah mulai memutih, di sana ada cewek rambutnya hitam. Mukanya sudah mulai banyak warna-warna yang lain gitu. Di sana pemutih gitu. Karena hati-hati, kalau cemburu karena sudah mulai kehilangan kepercayaan diri, segera perbaiki. Ke salon atau kemana. Tidak, maksud saya rohaninya diperbaiki ya, supaya kita ini percaya penuh pada suamiku, yaitu keluarga kita harmoni. Saya tidak lama-lama. Yang ketiga, saya tidak bicara soal anak di sini. Yang ketiga, seorang mertua. Siapa di sini yang sudah jadi mertua? Ayo angkat tangan. Oh, Pak Eko. Siapa lagi? Oh, Bu Puji, Pak Edi. Wah, banyak ini yang sudah jadi mertua. Jadi Yitro. Perhatikan di sini. Saya mau tanya kepada Pak Edi. Pak Edi, tunjukkan kebaikan mertuamu, Pak Edi. Mertuanya Pak Edi. Pak Edi, kebaikan mertuanya Pak Edi itu apa? Berdiri Pak Edi, karena ini pada keluarga, santai saja. Jangan diomongin Bu Puji. Pak Edi yang rasakan kebaikan mertuanya Pak Edi apa? Masa harus didikte? Enggak kan? Bahasa Indonesianya kan lancar. Oke Pak Edi, mari Pak Edi. Gimana Pak Edi? Mertuanya? Iya. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, supaya kita sedikit santai nih. Siapa ya yang punya mertua? Ini nih. Supaya nanti saya di belakang saya ngomong Musa yang ditunjuk orang-orang itu aja. Kadang-kadang juga susah juga. Ibu yang jarang bicara ya, Ibu Puspa. Apa Bu kebaikan mertuanya Bu? Ibu Puspa bisa berdiri Bu Puspa? Oh enggak mau ya. Kemarin di Korintus sudah berani khotbah Bu Puspa itu ya. Apa Bu Puspa? Bu Puspa, coba disampaikan Gladys. Mungkin diterjemahkan apa? Nggak ada, saya yakin ada ya, pasti ada. Nah, Yitro, kalau kita membaca di dalam Bilangan 18 ayat 19, mohon bantu baca untuk Saudara Kristiadi, ya toh, yang mau jadi mantu ini. Keluaran 18 ayat 19, silakan Saudara Kristiadi. Iya. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 27 secara utuh, kita melihat di sini Yitro, mertuanya Musa, datang ke tempat di mana Musa itu sedang bekerja. Yitro membawa Sipora dan 2 anaknya itu tadi ya, ayat pasal tadi yang kita baca tadi. Ketika dia melihat mantunya bekerja, Yitro ini ngomong begini, ngapain mereka lagi antri apa mereka di depan itu? Kok panjang sekali antriannya? Ngomong begitu, intinya seperti itu. Lalu Musa ngomong begini, sebagai mantu ngomong begini, mereka itu sedang ada masalah. Mereka akan datang kepadaku, lalu konsultasi gitu loh ya toh. Mereka akan cerita masalahnya dan aku akan bantu. Termasuk hukum-hukum. Waduh kok panjang sekali. Kamu pasti kelelahan dan mereka juga kasihan, mereka akan nunggu terlalu lama, tidak efektif kerjaanmu ini, pelayananmu ini. Nasihat Yitro, dikatakan di sini Yitro memberi nasihat. Perhatikan nasihat. Lalu Yitro ngomong begini, pilihlah orang yang takut akan Allah, yang cakap, yang dapat dipercaya, yang tidak suka suap,
lalu bentuklah menjadi seorang pemimpin atas 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Jadi sebagai seorang mertua, dia memberi nasihat. Memberi nasihat. Memberi nasihat di sini bukan ikut campur. Kadang-kadang di dalam pernikahan itu ditanya begini, Pak Pendeta, enaknya tinggal sama mertua atau tidak? Yo, menurut saya jangan tinggal sama orang tua. Apalagi orang tuamu cerewet. Karena saya tahu orang tuamu itu cerewet, nanti istrimu tidak tahan loh di situ. Kalau bisa ya ngekos pun tidak masalah. Nah, itu. Tetapi kalau engkau masih bersama-sama dengan mertua, hai para mertua yang tinggal bersama menantu, hei sekarang ini engkau yang sebagai mertua, tugasmu itu adalah hanya memberi nasihat seperti Jitro, nasihatnya yang baik, yang membangun. Pas apa yang dikatakan Jitro ini cocok. Makanya Musa mau terima nasihat itu, dan itu tokcer, membantu pelayanannya, membantu pekerjaannya Musa. Tetapi kadang-kadang sebagai seorang mertua, kadang-kadang kita memberi nasihat, lalu anak-anak kita itu tidak nurut begitu. Kalau tidak nurut bagaimana? Ya biarkan, tidak usah kita ikut campur atau mengancam. Kalau kamu tidak nurut, warisan itu tidak kuberikan kepadamu. Wah. Sehingga mertua itu ikut ngatur, dan ini menjadi keluarga ini menjadi tidak harmonis. Apalagi yang diatur itu anak laki-laki, maafkan ya, saya ini anak-anak laki-laki ya. Lalu istri kita ngomong gini, tanya mamamu dulu, tanya sama papamu dulu. What? Lalu bagaimana peran seorang laki-laki, seorang suami? Tidak ada. Nah inilah jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga keluarga yang diikut campur mertua, yang ikut campur dalam keluarga, maka biasanya keluarga itu akan ada problem. Masalah. Hai para mertua ya, Pak Eko dan sebagainya. Pak Eko kan tidak ikut campur kan? Tidak. Bapak yang lain, ibu-ibu kan tidak ikut campur kan? Bagus. Tetapi kalau memberi nasihat ya tidak apa-apa, nasihat, masukan. Dan kita sebagai anak mantu terima masukan itu. Tetapi tetap keputusan terakhir di keluarga itu sendiri. Jadi para mertua jangan sakit hati kalau nasihatnya itu sementara ini belum bisa diterima. Inilah panggilan kita sebagai keluarga Kristen. Keluarga hari ini kadang-kadang tidak lepas daripada hadirnya mertua. Saya katakan, kalau memang orang tuamu belum mampu mandiri dan mereka tidak mampu mandiri, anak-anak juga jangan menolak mereka. Masa anak-anaknya ngomong, ada panti jompo di sana, kita masukkan mamamu di sana, papamu di sana. Jangan. Saudara-saudara dipanggil untuk merawat orang tua itu. Sebagai mertua jangan ikut campur. Sebagai anak mantu jangan menolak, tetapi tetap mengasihi. Saya punya mertua masih ikut, kokonya semu ya, kokonya semu di Surabaya. Ya memang kadang-kadang kita ngomong aja ada sedikit-sedikit sama orang tua ya, kadang-kadang gini. Biasalah itu ngomong. Karena memang tinggal sendirian ya ikutkan anak terbesar, anak laki-lakinya di Surabaya. Anak perempuannya ada Pak. Ya kalau dari keluarga saya sudah tidak punya orang tua. Jadi kehidupan kita hari ini kenyataan. Maka jadilah mertua yang memberi nasihat, mertua yang baik. Jadilah suami yang baik, lemah lembut. Jadilah istri yang percaya penuh, mendukung karier suaminya. Nasihat keharmonisan keluarga yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keluarga harmonis diperjuangkan, bukan turun dari langit. Kolose 3 ayat 14-15. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nasihat yang kedua kita baca bersama-sama. Nasihat yang kedua, keharmonisan rumah tangga bukanlah tergantung dari lamanya usia pernikahan,
tetapi tergantung dari bagaimana kita sendiri menyikapinya. Kasihilah pasanganmu, kasihilah orang tuamu, kasihilah keluargamu, dan kasihilah dirimu sendiri. Mari kita bersama-sama berjuang membangun keluarga yang harmoni, keluarga yang harmonis, sehingga keluarga kita menjadi berkat buat keluarga yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami, membentuk kami. Dimulai dari keluarga hamba-Mu dan keluarga setiap kami yang ada di sini. Untuk kami berperan menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, menjadi mertua yang baik ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Pakailah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Diminta kita bersama untuk sabar karena masih ada banyak sesi yang harus kita ikuti. Tiba saatnya kita bersama akan menyerahkan persembahan yang terambil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan melalui usaha dan pekerjaan kita. Sambil persembahan kita serahkan, kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Kita ulangi lagi, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Silakan musik saja, silakan musik saja. Bersama-sama, berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya Saudara kita semua berdiri. sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu
ku panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Dipersilakan dengan kasih Bapak Daniel untuk membawa kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah berikan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dan boleh bermanfaat bagi pelayanan di tempat ini. Berkati juga pelayan-pelayan yang akan mengelola persembahan ini, semoga berguna bagi gereja di tempat ini. Berkat yang masih ada pada diri kami masing-masing Tuhan, mari Tuhan terus kasihkan sehingga kami boleh pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan mengikuti peneguhan atau pentabisan Losohana untuk menjadi penginjil GKT. Sebelum saya memulainya, kita akan mendengarkan surat keputusan dari Sinode GKT yang akan dibacakan oleh Sekretaris Gereja Bapak Danu Dayaku Bandrang. Silakan. Shalom. Saya akan membacakan surat keputusan Badan Pengurus Sinode GKT Gereja Kristus Tuhan nomor SK 007 Penahbisan Evangelis SG GKT _9 _2024 tentang penahbisan Evangelis Hana Agustina Hibu sebagai Evangelis Gereja Kristus Tuhan. Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan membaca 1. Hasil evaluasi pelayanan Saudari Hana Agustina Hibu pada Juli 2024 di GKT Jemaat Ampenan. Menimbang 1. Permohonan Majelis GKT Jemaat Ampenan untuk mengangkat Saudari Hana Agustina Hibu sebagai hamba Tuhan garing Evangelis Sinode GKT yang ditugaskan melayani di GKT Jemaat Ampenan. 2. Proses pemanggilan dan penetapan Saudari Hana Agustina Hibu sebagai evangelis telah sesuai dengan prosedur tata gereja dan peraturan khusus GKT. 3. Pentingnya jabatan evangelis untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. 4. Saudari Hana Agustina Hibu telah menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas hamba Tuhan sebagaimana diatur dalam tata gereja dan peraturan khusus GKT, serta menerima kepercayaan GKT sebagai gereja yang berpegang pada dogma historis dari gereja Injili yang mengacu pada teologi reform berdasarkan pengakuan iman Belgika dan Katekismus Heidelberg. Mengingat 1. Tata gereja pasal 9, 2. Peraturan khusus GKT bab 5 nomor 1, pasal 1 nomor 81 sampai 84, bab 5 pasal 2 nomor 87, bab 5 pasal 3 nomor 89 sampai 94. Memutuskan menetapkan 1. Menabiskan Saudari Hana Agustina Hibu sebagai evangelis Gereja Kristus Tuhan dan menugaskannya melayani di GKT Jemaat Ampenan dengan masa tugas pelayanan periode pertama mulai 29 September 2024 sampai dengan 28 September 2027. 2. Penabisan Saudari Hana Agustina Hibu sebagai evangelis GKT dilaksanakan pada hari ini, Minggu 29 September 2024 di GKT Jemaat Ampenan dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suhartoyo. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 September 2024 dengan catatan bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Malang 9 September 2024, Badan Pengurus Sinode GKT, Ketua Pendeta Sugianto Sudarsep, Sekretaris Umum Pendeta Suanton. Demikian surat keputusan SK Pentabisan Evangelis Hana Agustina Hibu. Terima kasih. Demikian surat keputusan yang sudah dibacakan oleh Penatua Danu. Selanjutnya kita akan mengadakan upacara pentabisan penginjil pada siang hari ini. Saya mengundang untuk Saudari Hana
Agustina Hibu untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dengarkanlah pernyataan firman Tuhan. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan Yesus berkata, karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengarkanlah nasihat untuk saudari Hana Agustina Hibu yang kami kasih. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah memilih dan memanggil saudari untuk memangku jabatan sebagai penginjil Gereja Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah saudari setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudari sesuai dengan jabatan yang saudari terima pada hari ini. Gembalakanlah jemaat Tuhan, kabarkanlah Injil, carilah jiwa-jiwa yang tersesat, hiburkanlah dan kuatkanlah yang susah dan lemah. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pernyataan tekad dan janji dari saudari Hana Agustina Hibu. Ada 5 pertanyaan. Nanti pada bagian terakhir, saudari Hana Agustina Hibu akan menjawabnya. Apakah saudari percaya dan mengakui bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil saudari untuk menerima jabatan penginjil ini? Dan bersediakah saudari dengan setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saudari? Yang kedua, apakah saudari percaya bahwa Alkitab PL dan PB adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri, serta menjadi satu-satunya sumber pemberitaan firman Allah dan sebagai standar hidup orang percaya? Yang ketiga, apakah saudari bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, mengambil saat teduh, maju untuk bertumbuh, dengan demikian kehidupan saudara-saudari serta perbuatan saudari menjadi teladan bagi orang beriman? Yang keempat, apakah saudari mengakui dasar pengakuan iman reform, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus Heidelberg? Yang kelima, apakah saudari bersedia mentaati dan melaksanakan tata gereja dan peraturan khusus serta segala keputusan persidangan sinode Gereja Kristus Tuhan? Apakah jawaban saudari Hana Agustina Hibu? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memilih dan memanggil hamba-Mu untuk melayani jemaat-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau melimpahkan kebijaksanaan dan pengertian, iman yang teguh, sehingga dengan kuasa Roh Kudus ia dapat melayani Tuhan, berbuah banyak, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Maka Allah Bapa kami yang telah memanggil Engkau ke dalam jabatan yang kudus ini, menerangi Engkau dengan Roh Kudus-Nya, menguatkan Engkau dengan tangannya, memimpin Engkau ke dalam pelayanannya di tempat ini, supaya Engkau dapat berkarya untuk kebesaran nama-Nya dan untuk perluasan kerajaan anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Silakan berdiri. Bisa menghadap ke jemaat. Atas nama
Sinode Gereja Kristus Tuhan, saya nyatakan bahwa hari ini di tengah-tengah kita sudah kita takbiskan evangelis Hana Agustina mulai saat ini dengan resmi menjadi penginjil di lingkungan Sinode Gereja Kristus Tuhan dengan tugas di Gereja Kristus Tuhan Ampenan. Kiranya segenap jemaat menyambut, menerimanya sebagai penginjil dan gembala saudara. Berdoalah baginya, bekerja samalah bagi kemuliaan Allah. Mari kita sambut dengan sikap berdiri, kita berikan aplaus untuk hari ini kita sudah mempunyai seorang evangelis atau sejenisnya ya. Nanti kita akan rubah semuanya menjadi evangelis. Selanjutnya Penatua Albert akan memberikan piagam penghargaan dari Sinode GKT. Ini kok ada di depan piagamnya. Ini kok. Berdiri. Kok Albert? Lusa di sini. Kita akan Chris dari depan, ya. Karena ini akan didokumentasikan ke Sinode GKT ya, kita ambil gambar. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi. Selamat kepada Evangelis Hana Agustina Ibu. Kita akan terus dukung dalam pelayanan dan masa depan hidupnya. Penabisan sudah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri semuanya ini. Saya mengumumkan lagi, nanti ada syukuran ya, syukuran penabisan ini yang sudah disiapkan oleh penatua, ada makanan besar, ada snack-snack yang tadi Bapak Ibu bawa. Nanti keluarnya melalui pintu ini ya, melalui pintu tengah ini supaya kita bisa langsung ya. Demikian warta tambahan himbauan dari saya. Saya serahkan ke Pak Eko. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada junjungan kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah pengutusan dan berkat oleh hambanya Pendeta Suhartoyo, kita aminkan bersama-sama. Saya undang kita semua berdiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia. Kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan Allah Roh Kudus menolong keluargamu sekalian untuk menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Kasih Allah Tritunggal kita alami mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Jemaat silakan duduk, kita ambil saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi kepadamu, sembah dan puji bagi kepadamu, sembah dan puji bagi kepadamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya, kepada teman-teman guru sekolah minggu diminta untuk berdiam di dalam gereja dulu. Kita akan berfoto bersama Evangelis Hana. Sebagai